warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Okay, I think you are well. Stay at home for a long time, and so do I. I'm well for today. I have read your assessment. I have checked your assessment, and I have read your opinion about what is the suggestion. Ya, jadi Ibu sudah membaca kiriman dari kalian, apa itu suggestion, bagaimana cara mengekspresikan suggestion dan yang lainnya. Alhamdulillah sudah Ibu baca dan hasilnya bagus semua. Ya. Dan kalian telah memberikan kepada Ibu on time, tepat waktu. Itu yang Ibu sukai dari kalian. Oke. Suggestion itu sebenarnya apa? Suggestion itu apa? According to me, suggestion is an idea or thought that someone proposes. Jadi, suggestion is an idea or thought that someone proposes itu adalah bahwa saran itu adalah ide atau pemikiran seseorang yang diberikan kepada orang lain. Everyone may give the suggestion to another people as well as you. Please you give the suggestion to another people when the people need your advice or suggestion. Do you know what is different between advice and suggestion? Okay. What is different between advice and suggestion? Do you know what is it? Okay, right. This is has the different meaning. Meskipun di dalam pengertiannya itu hampir sama antara advice dan suggestion, hampir mirip, tetapi ada perbedaan. Ya, kalau advice artinya nasihat, suggestion artinya saran. Nah, di dalam advice biasanya ini nasihat yang diberikan oleh orang yang lebih tahu terhadap sesuatu, dan itu mencakup kepada jangka panjang. Sedangkan suggestion ini bisa diberikan oleh siapapun, baik dari oleh anak kecil kepada orang dewasa atau dari orang dewasa kepada anak kecil, dan cakupannya hanya bercakup hari ini saja. For example, advice. The doctor advised me drinking 8 glasses water per day. Itu adalah dokter menasehati kita agar kita minum 8 gelas per hari. Nah, itu adalah saran yang berlangsung terus, bukan saran, nasihat yang cakupannya itu lama. Sekarang, besok, dan besoknya lagi harus seperti itu. Beda dengan suggestion. But today we don't study about advice. We just study about suggestion. Ya, suggestion. Nah, suggestion di dalam bahasa Inggris cara mengungkapkannya ada beberapa macam, dan ini adalah contoh-contoh yang Ibu ambil dari tulisan yang kalian kirim ke Ibu melalui Google Classroom. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengirimkan beberapa pendapat kalian tentang suggestion. Yang pertama itu ada why don't you? Kenapa kamu tidak? Misalnya, Ibu bilang kepada kalian, I have a problem. I have a problem. I'm so confused to face my life because I don't have money. Maybe this is the problem for me today. I have a problem. I am so confused to face my life because I don't have money. Jadi intinya bahwa masalah saya itu tidak punya uang. Nah, nanti mungkin di sini akan beraneka ragam pemikiran kalian di dalam memberikan suggestion atau pendapatnya terhadap Ibu. Nah, kalimat yang pertama, jadi ketika kalian ingin memberikan suggestion itu tidak boleh merendahkan atau menghina orang yang sedang terkena masalah. Karena setiap orang yang ingin
bukan yang ingin. Setiap orang yang mempunyai masalah pasti dia ingin diberikan solusi oleh kalian. Nah, maka ketika memberikan solusinya, kalian harus dengan cara yang lemah lembut, harus dengan sopan, dan tidak ada pemaksaan agar orang yang mempunyai masalah ini mengikuti saran kalian. Dan satu hal yang harus kalian ingat bahwa dalam pemberian saran itu tidak boleh menggunakan kata mas. Ya, tidak boleh menggunakan kata mas ketika kalian ingin menyarankan sesuatu kepada orang lain. Karena ketika kita berkata mas, maka itu adalah hukumnya wajib. Tidak boleh tidak, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, misalnya kita akan celaka. Ya. Balik lagi ke sini, why don't you? Masalahnya ini, aku tidak punya uang, dan nanti kalian menyarankan kepada orang lain dengan kata why don't you? Kenapa kamu tidak? Why don't you borrow it from me? For example, your suggestion is like this. Contohnya, saran kalian adalah seperti ini. Kenapa kamu tidak meminjam kepada saya uang tersebut? Yaitu adalah suggestion. Yang kedua, how about? Bagaimana kalau aku tidak punya uang? Nanti teman kalian akan memberikan saran. How about borrowing it from your father? For example, like this. Ya, bagaimana kalau misalnya meminjam uang tersebut kepada ayahmu? Itu adalah saran. I suggest, bisa juga dengan menggunakan ini. Saya menyarankan kepadamu for borrowing it from the other people. Atau yang ini, you'd better. I strongly advise you to bla bla bla. Atau you should. Nah, biasanya ini yang kebanyakan yang digunakan oleh orang-orang di dalam memberikan saran. Dan ingat sekali lagi, tidak boleh menggunakan mas, tapi you should, ya, bahwa kamu harus, karena sebuah saran dari seseorang belum tentu bagus untuk orang lain kalau menerapkan saran tersebut. Kalau mas ini sesuatu yang hukumnya wajib, tidak boleh tidak. For example, you bla 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 study hard. Kira-kira di sini isinya apa? Should atau must? Ini adalah saran. Tetapi apa yang harus digunakan? Apakah menggunakan should atau menggunakan must? Ya, pasti harus menggunakan must. Kenapa Bu tidak boleh menggunakan should? Karena tidak ada jalan lain kecuali belajar kalau kalian ingin berhasil. Menyarankan sesuatu yang tidak ada jalan lain kecuali jalan tersebut, maka kalian harus menggunakan must. Kamu harus sholat, kalau tidak kamu masuk neraka. Nah itu, maka di sini juga harus menggunakan must. You must pray to God, bukan you should pray to God. Kalau menggunakan you should pray to God, berarti arti kata sholat di sana bukan wajib lagi. Karena kita menggunakan should, seharusnya you must pray. Ini yang benar. Karena hukumnya wajib, tidak boleh tidak. Kalau kalian ingin tidak celaka, kalau ingin kalian selamat, maka gunakan you must pray. Don't say you should pray. Ya. Jadi mungkin itu bedanya antara should dengan must. Jadi ketika kalian memberikan saran, tolong jangan menggunakan must tapi gunakan should. Karena saran yang kalian punya belum tentu baik untuk orang lain. Tetapi ketika seseorang dilanda oleh musibah, dilanda oleh masalah, maka kalian berhak dan berkewajiban untuk memberikan saran terhadap teman kalian tersebut. Nah, itu adalah sekitar tentang suggestion yang ingin Ibu sampaikan untuk kali ini. Ya. Dan untuk latihannya nanti Ibu akan memberikan beberapa statement, beberapa permasalahan seperti ini, dan Ibu ingin I want you can give the suggestion to me how to solve this problem. Ya, jadi Ibu ingin kalian memberikan solusinya untuk keluar dari masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini.
Tapi ingat, masalah yang ibu berikan fiktif belaka, tidak ada hubungannya dengan kehidupan ibu. Ibu hanya memberikan contoh saja terhadap kalian tentang sebuah masalah, dan nanti kalian silahkan buat suggestionnya terhadap ibu, dan kemudian ibu akan menunggunya seperti biasa di Google Classroom. Mungkin hanya itu saja yang ingin ibu sampaikan di kesempatan kali ini. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.